Shalom. Selamat pagi, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali di pagi hari yang indah ini, di suasana hati yang tenang, kita percaya kuasa Tuhan melimpah di dalam kehidupan kita. Amin. Baik, Bapak Ibu yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita akan memulai pada kita sedang untuk bangkit berdiri. Kita mau menyembah Tuhan, kita mau memuji Tuhan, memuliakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Haleluya Yesus. Bagi Allah yang mulia, yang bertahta di kerajaan sorga, bagi anak domba Yesus Kristus Tuhan, Engkau layak disembah. Mari datang kepadanya, sujud di hadapan tahtanya. Mari puji Dia, Raja Maha Kuasa. Engkau layak disembah. Haleluya.
nama-Mu Bapa yang telah menyatakan kasih setia-Mu atas hidup kita sekalian. Engkau memberkati ibadah ini. Biarlah segala hormat kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Kami percaya semua pelayan hari ini diurapi. Engkau memakai pemain musik, pemimpin pujian, senior, penari tamburin. Engkau memberkati seluruh kehidupan para pelayan-Mu. Terlebih firman hari ini, Tuhan, Engkau menyatakan kuasa-Mu dan kehidupan kami senantiasa dikuatkan oleh firman. Terima kasih Bapa. Ketika kami menyembah-Mu, kami tidak mengizinkan roh lain. Oleh sebab itu kami bersatu hati. Kami menolak segala kuasa yang bukan datang daripada Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Darah Yesus berkuasa di tempat ini. Tuhan, Engkau menjamah seluruh umat-Mu ini. Yang sakit diberi kesembuhan, yang lemah diberi kekuatan, yang bimbang dan ragu Tuhan teguhkan, yang susah diberi penghiburan, yang kekurangan diberikan kecukupan. Dalam kuasa-Mu Bapa, kami berserah penuh. Tuhan penolong yang ajaib. Saat ini kami persembahkan hidup kami. Kami bawa korban persembahan syukur. Kami bawa korban persembahan milik Tuhan. Kami membawa segala korban yang kami beri kepada Tuhan. Semuanya menerima berkat dari Tuhan. Terima kasih Bapa. Bertatalah Engkau di atas segala pujian. Dan kami senantiasa mengucap syukur. Kami mulai ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Dari tempat kita berdiri, masih ada sukacita di tempat ini. Amin. Haleluya. Kita berikan sorak-sorai untuk Tuhan kita. Haleluya. Kita tinggikan nama Tuhan. Kita katakan pujian ini. Mari kita sambut Sang Raja. Haleluya. Hosana,
Berikan sorak-sorai untuk Tuhan kita. Haleluya. Bapak saudara, silakan untuk duduk kembali. Dan saatnya ada ruang kesaksian dan kita mau mempersembahkan pujian untuk persiapan Natal. Sorak-sorak bunyikan Dia, muliakan namanya. Dia telah datang
Yesus Tuhan Raja. Ya, demikian sebuah pujian dari Pelprak. Tuhan Yesus memberkati. Itulah tadi ya persembahan pujian dan ditutup oleh penampilan dari anak sekolah minggu, gerak dan tarik dari anak sekolah minggu. Dan biarlah ya Tuhan yang selalu menolong kita dalam mempersiapkan dalam ibadah dan perayaan Natal umum jemaat Gereja Getsemani di tempat ini yang rencananya dilaksanakan pada tanggal 10 nanti ya, pada tanggal 10 nanti. Dan biarlah semuanya dapat berjalan dengan baik dan kita percaya Tuhan tolong. Dan untuk ruang kesaksian kami tutup dan saatnya kita memberikan korban syukur persembahan kita kepada Tuhan. Haleluya. Kita angkat pujian. Langit dan bumi pujilah Tuhan. Haleluya. Sebab Dia ciptakan semuanya, keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Langit dan bumi, langit dan bumi pujilah Tuhan. Sebab Dia ciptakan semuanya, keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebus. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan Anda jangkut. Haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya. Amin. Sekali lagi langit dan bumi, langit dan bumi pujilah Tuhan. Sebab Dia ciptakan semuanya, keagungannya
kasih-Mu selalu ada bagi kami setiap hari. Engkau selalu menjaga kami, Engkau selalu melihara hidup kami hingga sampai dengan saat hari ini, Tuhan. Tidak terhitung banyaknya kebaikan yang telah Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Ada banyak pertolongan yang telah Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur memiliki Allah yang ajaib seperti Engkau. Demikian juga kami bersyukur ya Tuhan, karena kasih-Mu lah yang menyelamatkan kehidupan kami manusia berdosa ini. Oleh sebab itu ya Tuhan, biar Engkau selalu mengampuni kami atas segala salah dan dosa kami. Karena kami akui ada banyak keterbatasan, kekurangan dan kelemahan kami. Oleh sebab itu ya Tuhan Yesus, biarlah Roh-Mu yang selalu membimbing, menuntun kehidupan kami, untuk kami terus hidup punya berharap dan mengandalkan Engkau. Sebab hanya Engkau Tuhan yang menjadi kekuatan di dalam seluruh kehidupan kami. Dan tanpa Engkau ya Tuhan Yesus, kami tidak bisa berbuat apa-apa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih atas segalanya. Demikian juga ya Tuhan Yesus, Engkau memberkati seluruh kehidupan kami umat-Mu di tempat ini. Terlebih ya Tuhan, untuk kami persiapkan dalam persiapan Natal ya Tuhan Yesus, baik itu untuk Natal anak-anak sekolah minggu, Natal pemuda remaja bersama dengan Natal wilayah, demikian juga Natal umum ya Tuhan yang dilaksanakan di tempat ini. Biarlah Engkau cukupkan segala keperluan dana ya Tuhan Yesus, yang nantinya setelah ibadah ini selesai kami akan rapat ya Tuhan Yesus untuk mempersiapkan Natal ini. Oleh sebab itu ya Tuhan, Engkau tolong kami Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, karena yang Engkau Tuhan yang pengharapan di dalam seluruh kehidupan kami. Demikian juga ya Tuhan Yesus, kami juga memberikan korban syukur kami kepadamu, dan juga ya Tuhan umat-Mu yang membalikan milik kepunyaan-Mu. Biar Engkau memberkati kami semua hidup hanya berharap kepada Engkau, dan kami hidup hanya mengandalkan dari berkat-berkat-Mu ya Tuhan. Dan oleh sebab itu kami tidak takut khawatir akan apapun yang ada di depan kami, sebab Tuhanlah yang menjadi pemegang dan pengendali seluruh kehidupan kami. Demikian juga ya Tuhan Yesus, biar kasih setiamu, berkat-berkat-Mu selalu Kau nyatakan atas seluruh kehidupan umat-Mu di tempat ini. Demikian juga kami percaya ya Tuhan Yesus, bahwa hidup kami selalu dalam jaminan Tuhan. Terima kasih Bapa, dan juga ya Tuhan Yesus, kami persembahkan seluruh hidup kami, tubuh, jiwa dan roh kami. Biarlah Tuhan mempakai seluruh hidup kami untuk kami menjadi saksi-Mu dimanapun kami berada, sehingga hanya nama Tuhan Yesus yang kami permuliakan di dalam seluruh kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami bersyukur akan Engkau. Inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan selalu mengucap syukur kepadamu. Haleluya, haleluya, amin. Shalom, haleluya. Saatnya kita mau mendengarkan sabda kebenaran firman Tuhan. Kita mau sujud menyembah dan memuliakan nama Tuhan. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita angkat satu pujian, hidupku adalah penyembahan. Haleluya Yesus. Glory to God. Pujian datang sungguh. Ku bawa padamu
Inilah kehidupan kami, menyembah Engkau dan persembahkan hidup ini semua dalam tangan-Mu, dalam kuasa-Mu, dalam otoritas-Mu. Berkuasalah Engkau Tuhan atas kami. Berkaryalah Roh Kudus dan tuntunlah pimpin kami. Sebab kami tidak bisa hidup di luar Engkau. Terimalah segala pujian kami. Terimalah segala penyembahan kami. Dan sebentar kami membuka hati kami selebar-lebarnya, menyediakan tempat tanah hati yang baik untuk kami mendengar firman-Mu. Berbicaralah Tuhan dan nyatakan isi hati-Mu. Kami tidak izinkan ada kuasa lain yang mengganggu, yang merintangi kami dalam bentuk apapun itu. Kami tengking, tolak, enyahkan itu semua dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus, Kau enyahkan itu dari tengah-tengah kami. Hanya Engkau Allah Roh Kudus yang berkuasa, mengurapi kami semua, mengurapi hamba-Mu, mengurapi juga guru-guru sekolah minggu. Kami siap untuk mendengar firman-Mu Tuhan, dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Semua kita katakan amin, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara kekasih dalam Tuhan, ya. Selamat pagi atau selamat siang, ya, menjelang siang, ya. Selamat beribadah bagi Bapak Ibu yang mungkin baru pertama kali beribadah di gereja di tempat ini. Kami bersyukur sebab Tuhan Yesus menyertai kita dan mengasihi kita dan juga memberkati seluruh kehidupan kita. Baiklah Bapak Ibu, saudara kasih dalam Tuhan, saya mengajak kita membuka Alkitab kita yang pada hari ini terambil dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-9. Kisah Para Rasul pasal yang ke-9, ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-22. Perikop di sana Saulus, ya, yang disebut juga Paulus, dalam lingkungan saudara-saudara, itu perikopnya. Tapi kita akan memberi tema untuk firman Tuhan hari ini adalah membuktikan Yesus sebagai Mesias. Membuktikan Yesus sebagai Mesias, atau membuktikan Yesus yang adalah Mesias. Kita baca dari ayat 19, Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 19 sampai ayat yang ke-22, ya. Bagi saudara yang bawa Alkitab, lihat di firman di Alkitab. Kalau nggak ada, lihat di depan kalau ada, ya. Kita baca bersama-sama pelan-pelan saja. Ayat 19 sampai ayat 22. 1, 2, 3. Saulus tinggal beberapa hari bersama-sama dengan murid-murid di Damsyik. Ketika itu juga ia memberitakan Yesus di rumah-rumah ibadat dan mengatakan bahwa Yesus adalah Anak Allah. Semua orang yang mendengar hal itu heran dan berkata, "Bukankah dia ini yang di Yerusalem mau membinasakan barang siapa yang memanggil nama Yesus ini?"
Dan bukankah ia datang ke sini dengan maksud untuk menangkap dan membawa mereka ke hadapan imam-imam kepala? Akan tetapi Saulus semakin besar pengaruhnya dan ia membingungkan orang-orang Yahudi yang tinggal di Damsyik, karena ia membuktikan bahwa Yesus adalah Mesias. Amin, saudara. Di dalam ayat 22 itu dikatakan Saulus semakin besar pengaruhnya dan ia membingungkan orang-orang Yahudi yang tinggal di Damsyik, karena ia membuktikan bahwa Yesus adalah Mesias. Amin, saudara. Nah, Bapak Ibu, saudara kekasih dalam Tuhan Yesus, ya, sebagai umat Tuhan, ya, Tuhan menghendaki supaya kita bertumbuh di dalam Dia. Amin. Dan berbuah-buah untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi Tuhan menghendaki supaya kita bertumbuh, ya, di dalam Tuhan, artinya bertumbuh dalam iman dan berbuah-buah bagi Yesus. Amin, saudara. Nah, saudara kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Yesus memanggil kita dan memilih kita serta menetapkan kita bukan hanya untuk percaya, kata Alkitab. Bukan hanya untuk percaya, tetapi juga untuk kita, ya, menjadi saksi baginya. Amin, saudara. Jadi kita dipanggil, kita ditetapkan oleh Tuhan. Siapapun dia, orang yang berkata percaya kepada Yesus, orang yang katakan dia adalah umat Tuhan, maka Tuhan menetapkan kita, memilih kita bukan hanya untuk percaya saja, tetapi dia katakan supaya kita menjadi saksi baginya. Itulah sebabnya sehingga Yesus katakan, sebagaimana Bapa telah mengutus aku dalam dunia ini, maka sekarang aku pun mengutus kamu. Jadi kamu sebagai utusan Kristus. Bahkan Tuhan katakan, ya, pergilah, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya, ya, dan bertobat, maka dia diselamatkan. Tetapi siapa yang tidak percaya, ia akan dihukum. Sebab setiap orang yang percaya, yang menerima dia, menerima Yesus di dalam kehidupannya, diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Amin, saudara. Kita akan diperbaharui oleh Tuhan. Nah, oleh sebab itu, saudara kekasih dalam Tuhan, sebagai saksi Tuhan, sebagai utusan Tuhan, kita bukan hanya berbicara tentang Yesus Kristus kepada orang lain, tetapi kita harus sanggup atau harus dapat membuktikan kepada orang itu bahwa Yesus benar-benar Mesias. Amin, saudara. Kita harus membuktikan kepada setiap orang yang meminta pertanggungjawab kepada kita tentang iman, maka kita harus membuktikan atau dapat membuktikan bahwa Yesus yang kita percaya, yang kita imani itu adalah benar-benar Mesias, Sang Juru Selamat dunia ini. Amin, saudara. Nah, itu sebabnya tatkala Paulus, ya, percaya kepada Yesus, dia tidak diam, tetapi dia selalu memberitakan Injil Kristus dan membuat orang-orang Yahudi bingung. Ya, kenapa mereka bingung? Karena Paulus sebenarnya dia adalah satu-satunya orang yang diberi surat kuasa untuk menganiaya atau membinasakan setiap orang yang memanggil nama Yesus. Setiap orang yang percaya kepada Yesus maka harus dianiaya oleh Paulus. Dia diberi surat kuasa oleh pemimpin agama Yahudi, ya, oleh imam-imam.
Kemana saja dia punya kuasa untuk menangkap orang, untuk menganiaya orang, bahkan membunuh, memenjarakan. Jadi tidak ada hukum yang melarang dia. Nah itulah sebabnya sehingga banyak yang dianiaya pada zaman Paulus. Stefanus juga Paulus yang menyuruh melempar dia dengan batu sampai mati. Demikian yang lain-lain di Yerusalem dipenjarakannya. Amin saudara. Begitu dia mendapat kuasa itu, tetapi ya pada saat dia ke Damsyik, saudara, apa yang terjadi? Dia berubah. Itulah yang membuat orang bingung. Yang tadinya dia adalah pembenci bagi Kristus dan semua pengikutnya, tetapi setelah ada peristiwa, dia berubah menjadi pencinta Yesus dan siap menderita, bahkan siap mati untuk menjadi saksi Kristus, dan dengan membuktikan bahwa Yesus itu benar-benar Mesias. Amin saudara. Sehingga karena itu dia semakin berpengaruh. Kalau kita bercatat, baik bagi orang-orang Yahudi dan bagi bangsa-bangsa di luar Yahudi, ya mereka kagum kepada Paulus, tetapi dia harus banyak menanggung penderitaan dan menanggung sengsara dan penjara. Nah, Bapak Ibu Saudara kekasih, ya, yang menjadi pertanyaan di sini adalah bagaimanakah cara bagi kita untuk kita dapat membuktikan bahwa Yesus itu benar-benar Mesias. Kita sebagai utusan Allah di bumi ini, ya, di mana saja kita berada, kita memberitakan Yesus, dan kita harus memiliki kemampuan untuk membuktikan Yesus adalah benar-benar Mesias. Artinya Sang Juru Selamat. Sebab tidak ada nama lain yang dipercayakan kepada semua manusia yang olehnya diselamatkan di luar nama Yesus. Jadi yang pertama, bagaimana Paulus membuktikan itu, ya, bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah, ya, Mesias, anak Allah yang hidup. Yang pertama, kalau kita melihat tentang Paulus ini, dia dapat membuktikan melalui pengalaman pribadinya dengan Yesus. Melalui pengalaman pribadinya dengan Yesus. Coba kita lihat di dalam Kisah Rasul 9 ayat 3 sampai ayat 6. Kisah Rasul pasal 9 itu ayat 3 sampai ayat 6 dikatakan bagaimana pengalaman Paulus ini. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Jadi cahaya yang sangat terang. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapakah engkau, Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Amin, saudara. Jadi di sini kita melihat yang pertama bagaimana Paulus membuktikan bahwa Yesus adalah satu-satunya Mesias, Sang Juru Selamat dunia. Bapak Ibu, melalui pengalaman pribadinya pada saat dia sebenarnya dia ke Damsyik untuk menangkap orang-orang yang memanggil nama Yesus, orang-orang percaya kepada Yesus, ditangkap, dianiaya, diburu oleh Paulus. Tetapi waktu di tengah jalan mau memasuki kota Damsyik, dia melihat suatu cahaya yang memancar, begitu terang menaungi dia. Ya, sehingga karena cahaya itu dia tidak mampu, sehingga rebah. Dan terdengarlah seorang yang berbicara kepada dia, Saulus, Saulus, mengapa engkau mengenai aku? Nah, saudara kekasih, jadi pengalaman ini suatu hal yang menyadarkan Paulus bahwa yang dianiayanya orang yang percaya kepada Yesus adalah menganiaya Tuhan.
Sebab orang yang percaya kepada Yesus, dia disebut juga anak-anak Allah. Dia juga adalah ahli waris Allah. Dan orang-orang yang percaya kepada Yesus, Alkitab katakan kita tidak terpisah dari Allah, sebab kita sudah bersatu, kita diperdamaikan dan menjadi anak-anak Allah, dan Roh Allah ada pada kita. Jadi tak kala orang menganiaya orang-orang percaya, saudara, kepada Yesus, maka yang dianiayanya bukan manusia, tetapi yang dianiayanya manusia. Orang-orang percaya itu adalah tubuh Kristus itu sendiri. Yang sakit bukan hanya kita, tetapi Tuhan itu sendiri. Itu sebabnya Tuhan menyadarkan dia dalam cahaya yang sangat terang. Saulus, mengapa engkau menganiaya? Sehingga dia berkata, siapa engkau? Dia berkata, akulah Yesus yang engkau aniaya itu. Nah, saudara-saudara kekasih, lalu Yesus berkata kepada dia, masuklah, bangunlah, masuklah ke kota Damsik. Nanti engkau akan tahu apa yang harus engkau perbuat. Nanti akan dikatakan kepadamu. Amin, saudara. Amin. Nah, saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, dari situlah Paulus menyadari bahwa sebenarnya yang ia musuhi, yang ia benci selama ini bukan membenci manusia, tetapi membenci Tuhan sendiri. Membenci Tuhan yang sumber hidup, membenci Tuhan yang penyelamat. Sebab semua orang yang percaya kepada Yesus hidup yang kekal, yang tidak percaya akan dihukum. Jadi dia dalam keadaan yang sangat mengerikan hidupnya. Nah, sejak itulah saudara, di dalam kota itulah lalu Tuhan berbicara kepada hambanya Ananias di sana, engkau harus datangi Saulus itu dan katakan kepada dia supaya dia melakukan apa yang harus dilakukan untuk dia diselamatkan dan menjadi saksi bagi Tuhan. Sehingga singkat cerita, Ananias itu berkata kepada Tuhan Yesus, Tuhan, orang yang kau sebut ini adalah orang yang sangat bengis, orang yang sangat jahat. Dia datang ke sini tujuannya untuk membinasakan siapa yang memanggil namamu. Orang percaya. Tetapi Tuhan Yesus katakan, iya benar, tetapi aku yang memilih dia. Amin, saudara. Aku yang memilih dia, dan dia akan kupakai menjadi saksi bagiku. Menjadi saksi bagiku, dan ia menjadi alat bagiku. Walaupun dia banyak mengalami penderitaan yang lebih banyak dari rasul-rasul yang lain, tetapi dia tetap setia. Amin, saudara. Kenapa? Karena dia berubah. Nah, dari perubahan ini di dalam kehidupan yang dialami oleh Paulus, disinilah bahwa Paulus membuktikan sebenarnya kepada setiap orang yang diberitakan Injil, dahulu ini akulah antikris, aku adalah pembenci Kristus, tetapi karena Kristus adalah Mesias menjumpai aku, bertemu dengan aku, sehingga sekarang aku bukan lagi menjadi pembenci, tapi oleh kasih karunia-Nya aku menjadi saksi bagi dia. Amin, saudara. Nah, itu yang pertama. Sama kita juga dari dahulu, saya juga merasakan bagaimana dulu saya tidak pernah terpikir menjadi orang percaya kepada Yesus. Saya sangat tidak suka dulu kepada orang yang berkata beribadah kepada Yesus. Tapi waktu bertemu dengan Yesus katakan, aku mengasihi engkau, ikutlah aku. Disitulah saya mengalami suatu perubahan. Saya katakan, inilah sebenarnya suatu hal yang sangat luar biasa. Sebab kalau kita dikasihi oleh Allah, kita sangat luar biasa hidup ini, saudara. Kita akan merasakan bagaimana Tuhan itu berhadir di dalam kehidupan kita. Bagaimana kita merasakan bahwa perjalanan hidup kita bukan kita jalan sendiri, namun ada pribadi supranatural, Sang Pencipta langit bumi ini, Sang Maha Kuasa. Dia adalah terang yang sesungguhnya, terang yang menjadi terang hidup bagi manusia, terang yang akan menerangi semua orang, terang yang akan mengalahkan semua kegelapan.
dalam kehidupan. Itu Yesus. Itu sebabnya Yesus katakan, barang siapa yang percaya kepadaku, ia sudah tidak lagi hidup dalam kegelapan, karena dia ada memiliki terang hidup. Dia berjalan di dalam terang. Amin, saudara. Dan kegelapan lari daripada. Saudara dikasih dalam Tuhan, kegelapan itu mau, terang itu kehidupan yang membawa kita menikmati kasih, ya, dan kemuliaan Tuhan. Amin, saudara. Itu pertama yang meyakinkan, yang dari Paulus kepada setiap orang, sehingga orang heran, orang bingung. Oh, ini ada perubahan. Nah, ini memang seperti firman Tuhan katakan, karena setiap orang yang sungguh hidup dalam Kristus, saudara, maka dia, orang itu adalah ciptaan baru. Yang baru itu sedang datang. Kita hidup baru sebagai anak-anak Allah. Yang dahulu anak-anak dunia kegelapan, yang akan binasa, tapi anak kita menjadi anak-anak Allah yang berjalan dalam terang. Amin, saudara. Dan kitab katakan dia terus menerus diperbaharui di dalam Kristus. Jadi itu sebabnya, saudara, Paulus dapat berkata dalam Galatia 2 ayat 20, kalau kita lihat. Setelah itu dia katakan, hidupku ini bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam. Sang Ilahi, Sang yang pencipta langit bumi, Sang terang itu ada di dalam aku. Amin, saudara. Amin. Itu yang pertama di dalam kehidupan kita. Sebab dari perubahan, dari pembaharuan hidup dalam hidup kita, orang dapat mengenal bahwa Yesus yang ia sembah itu betul-betul Mesias. Amin, saudara. Ini harus kita tanamkan di dalam kehidupan kita ini. Haleluya. Jadi bukan kita lagi hidup, tapi kita mengandalkan Tuhan, kita minta pertolongan Tuhan, pimpinan Tuhan, kekuatan Tuhan, otoritas Tuhan, keajaiban Tuhan, sehingga kita berjalan di dalam keajaiban dan di dalam kemuliaannya. Amin, saudara. Sebab dia Tuhan ada di dalam kita. Makanya Kristen itu artinya adalah bersekutu, menjadi satu dengan Tuhan. Amin. Adalah persekutuan di dalam Kristus. Itu Kristen. Nah, Bapak Ibu, yang kedua, ya, bagaimana Paulus atau kita untuk membuktikan bahwa Yesus itu adalah satu-satunya Mesias. Nah, saudara, yang kedua adalah Paulus membuktikan bahwa Yesus itu Mesias, yaitu melalui berita Injil yang ia beritakan itu adalah kekuatan Allah yang sanggup menyelamatkan. Nah, itulah sebabnya dia, saudara, dalam segala pelayanannya Tuhan selalu, ya, meneguhkan berita yang dia sampaikan itu dengan tanda-tanda ajaib dan mujizat. Amin, saudara. Sehingga berita ini yang disampaikannya, ya, bukan hanya berita kosong, berita seperti cerita biasa, tapi berita itu disertai dengan kuasa. Itulah sebabnya Paulus katakan Injil itu, ya, adalah kekuatan Allah, adalah kuasa Allah yang sanggup menyelamatkan, baik bagi orang Yahudi, orang Yunani, dan bagi semua orang. Amin, saudara. Bahwa Injil itu adalah kekuatan Allah yang sangat menyelamatkan. Sehingga di dalam pemberitaan Paulus dimanapun dia berada, baik waktu dia di penjara, baik waktu di perjalanan, dikatakan oleh Alkitab, melalui Paulus diteguhkan oleh Tuhan dengan begitu banyak mujizat dan tanda-tanda ajaib. Amin, saudara. Sehingga dikatakan
tatkala Paulus tidak ada saja, lalu ada pakaian yang pernah dipakainya atau sapu tangan dikibaskan saja pada orang sakit, pada orang kerasukan setan, semua disembuhkan, semua dilepaskan. Artinya Paulus memberitakan Injil bukan hanya berita kosong, tapi berita yang penuh kuasa, berita yang penuh pengurapan Tuhan. Amin, saudara. Ada kekuatan Tuhan, ada kuasa bekerja. Saya percaya, saudara, tatkala engkau sungguh-sungguh mendengarkan berita firman Tuhan, apapun persoalanmu, Tuhan sedang bekerja di dalammu. Tuhan menyediakan kuasa yang besar. Bahwa firman itu adalah Yesus itu sendiri. Dan tidak ada sesuatu yang jadi baik di bumi di surga dikatakan jika tidak oleh Dia dan hanya untuk Dia. Itu sebabnya saudara-saudara, tatkala kita rindukan firman dalam kehidupan kita, kita rindu akan Tuhan supaya Dia bertahta dalam hidup kita, berkarya dalam hidup kita, maka kita akan merasakan sesuatu yang luar biasa. Daud katakan, berbahagialah orang yang kesukaannya merenungkan firman itu, yang tidak akan khawatir. Kehadiran kuasa Allah ada di dalam dia. Dia tidak takut. Dan Tuhan katakan kepada Yesus, jika kau sungguh-sungguh tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, tidak ada seorang pun yang sanggup melawan engkau. Sebab aku menyertai. Saudara, saya selalu berkata seperti ini. Seorang Kristen sebenarnya setiap hari dia memiliki pertumbuhan karena dia berhubungan dengan firman. Menjadi perenungannya di dalam segala aspek hidupnya. Itu menjadi firman yang hidup, yang berkuasa. Sehingga tatkala Paulus menyampaikan firman, ada banyak orang-orang yang menderita sengsara sakit. Tuhan selalu teguhkan, Tuhan selalu menyatakan kuasanya, mujizat-mujizat. Amin, saudara. Contoh saja bisa coba saya baca di dalam Kisah Para Rasul pasal 19. Ayat 11. Kisah Para Rasul pasal 19 ayat 11. Dikatakan oleh firman Tuhan, oleh Paulus Allah mengadakan mujizat yang luar biasa. Bahkan orang membawa sapu tangan atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus dan meletakkannya atas orang-orang sakit, maka lenyaplah penyakit mereka dan keluarlah roh-roh jahat. Amin, saudara. Jadi itu nyata, saudara. Sehingga Paulus menuliskan dalam kitab Roma, dia berkata, aku mempunyai keyakinan yang kokoh, yang kuat di dalam Injil itu. Bahwa Injil itu adalah kekuatan Allah yang sanggup mengerjakan, yang sanggup menyelamatkan. Kalau kita berbicara tentang keselamatan, saudara, bukan hanya roh kita masuk surga saja, tapi keselamatan itu mencakup segala hal yang kita hadapi dalam hidup ini. Tuhan akan melakukan perkara-perkara ajaib. Sebab Dia Tuhan. Amin, saudara. Jadi itu yang kedua, ya. Kita membuktikan bahwa Yesus benar-benar Mesias, yaitu melalui firman yang kita pegang dalam hidup kita, yang kita beritakan itu firman yang hidup, firman yang berkuasa,
yang kita saksikan kepada orang lain bukan perkataan manusia, tapi perkataan dari Sang Pencipta. Amin, saudara, perkataan ilahi. Dan perkataan itu penuh kuasa. Yang ketiga, saudara, bagaimana Paulus membuktikan bahwa Yesus benar-benar Mesias? Yaitu, saudara, bahwa Paulus katakan bahwa Injil yang aku beritakan kepadamu itu bukan aku dapat dari manusia, bukan dia dapat dalam teologi tidak, tapi didapatnya langsung dari Yesus. Dia punya pergumulan dengan Tuhan, bahwa apa yang inti Injil yang kusampaikan kepadamu itu adalah pribadi tentang Yesus Kristus. Bahwa dia telah lahir, dia telah menyatakan kemuliaan Bapa, dia telah menderita, dia telah mati, dia telah dikuburkan, dia telah bangkit. Dan segala sesuatu yang telah dinyatakan oleh Yesus itu, segalanya itu sudah tertulis sesuai dengan kitab suci. Amin, saudara. Sesuai dengan kitab suci. Ini yang membuktikan bahwa Yesus Mesias. Bahwa segala berita tentang Yesus atau Injil yang kuberitakan kepadamu itu adalah bukan perkataan manusia, Paulus katakan, tetapi itu adalah tentang pribadi Yesus, baik kelahirannya, kematiannya, kebangkitannya, dan ia menyatakan diri kepada murid-murid dan banyak hal yang lain. Semua itu sesuai dengan apa yang tertulis dari kitab-kitab suci. Amin, saudara. Yang membuktikan Yesus adalah Mesias adalah bagaimana berita tentang Yesus itu adalah segala sesuatu yang dikerjakan Yesus, segala sesuatu yang dialami oleh Yesus. Itu semua sudah tercatat, itu semua sudah dinubuatkan, itu semua sudah difirmankan oleh Allah melalui nabi-nabinya beribu-ribu tahun yang lalu. Dan Yesus itulah penggenapannya, satu-satunya jadi jalan keselamatan dan Mesias juru selamat dunia. Tidak ada yang lain. Amin. Coba kita baca apa yang dikatakan oleh Paulus, ya, di dalam surat Korintus, 1 Korintus pasal 15. 1 Korintus pasal 15. Haleluya. Mulai dari ayat 1 saya baca ya, mulai ayat 1 ayat 8. Katakan seperti ini. Dan sekarang saudara-saudara, aku mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya, seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia menjadi percaya. Ada orang menjadi percaya sia-sia karena dia tidak teguh berpegang pada Injil Kristus. Ayat 3, sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri. Jadi dia terima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahkan ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga, sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul, dan yang paling akhir dari semuanya ia menampakkan diri
juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Amin, saudara. Jadi Injil yang diberitakan oleh Paulus itu adalah Injil Kristus, tentang Kristus, ya. Semua yang dicatat tentang Kristus oleh kitab para nabi, yang dinubuatkan oleh Tuhan melalui nabi-nabi, digenapi di dalam Kristus, oleh Kristus. Untuk apa? Untuk keselamatan hidup kekal kita. Itu sebabnya saudara-saudara, kita mempunyai keyakinan yang kokoh tentang Injil ini, bahwa Yesus yang datang ke dalam dunia ini, Dia adalah utusan Allah, yang diutus, putra tunggal Allah. Yang lahir untuk kita. Dia lahir untuk kita. Itu sebabnya dalam Injil kitab Yesaya pasal 9 ayat 5 katakan, seorang anak telah lahir bagi kita, yaitu seorang putra telah diberikan bagi kita. Lambang pemerintahan ada di atasnya. Dia adalah kekuatan Allah, dia adalah raja kekal, dia adalah Allah yang kekal. Dia raja di atas segala raja. Tapi dia diberikan. Jadi sesuai dengan kitab suci. Dan Mika 5 katakan bahwa seorang perawat itu telah mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan ia disebut Yesus yang akan menyelamatkan semua keselamatan dunia. Jadi tidak ada manusia seorang pun yang di luar Yesus yang sudah disiapkan. Bahkan Alkitab berkata sebelum dunia ini ada, Bapa sudah menyediakan Yesus putra tunggalnya untuk menjadi penyelamat bagi dunia ini. Sebab waktu manusia jatuh dalam dosa, semua orang jatuh dalam dosa. Bumi menjadi terkutuk, manusia terpisah dari Allah, dan manusia harus menderita hidup di dunia ini, sengsara mencari nafkah, dan akhirnya mengalami kematian dan maut. Dan tidak ada seorang pun yang dapat menyelamatkan manusia itu, hanya Sang Juru Selamat, yaitu Yesus. Itu sebabnya dikatakan Yesus itu adalah terang hidup bagi semua. Ia datang ke dalam dunia yang adalah miliknya, kepada miliknya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Milik kepunyaannya itu bangsa Yahudi pilihannya menolak dia, tidak menerima. Tetapi berbahagialah orang-orang yang menerima. Merekalah yang menerima kuasa menjadi anak-anak Allah. Mereka akan mengalami kelahiran baru, dilahirkan kembali, bukan dari darah, bukan dari daging, bukan dari keinginan seorang laki-laki, tetapi dilahirkan dari Allah sebagai anak-anak. Pernah saudara mengalami dan merasakan bagaimana saudara mengalami dilahirkan kembali di dalam tubuh? Sehingga di situ kita boleh berkata, ya Bapa. Setiap hari dikatakan, ya Bapa, aku anakmu. Hidupku ditetapkan oleh-Mu. Karena Engkau ada di dalam aku, oleh Yesus Kristus yang menjadi pengantara antara kita dengan Allah. Firman itu dikatakan telah menjadi daging dan ada di tengah-tengah kita, dan kita melihat kemuliaan-Nya, kemuliaan yang diberikan oleh Bapa kepadanya, penuh kasih karunia dan kebenaran. Tidak ada seorang pun yang dapat melihat Allah atau Bapa itu, tetapi semua orang hanya dapat melihatnya melalui Putra Tunggalnya. Sebab Dialah itu wujud Allah yang tidak kelihatan dan kemuliaan Allah.
Itulah sebabnya waktu dia menyatakan dirinya sebagai Tuhan, saudara, semua orang yang mendengar itu, mereka mendengar apa yang diberitakan oleh Yesus, bukan berita, tetapi aliran kuasa dan kasih. Semua orang rindu, dan semua apapun yang menjadi persoalan hidup mereka, mereka ada dalam lawatan Tuhan. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, semua yang diganggu, yang diikat oleh kegelapan, semua mereka dilepaskan. Tidak ada yang tidak merasakan kasih Tuhan. Itu sebabnya waktu Yesus memberitakan Injil bersama murid, entah dia ada di tempat tersembunyi, orang selalu datang, di gunung-gunung, di lembah-lembah, di mana saja. Ini yang membuat pemimpin-pemimpin orang-orang Yahudi sangat iri. Kalau seperti ini terus-menerus, orang lain akan tinggalkan kita, semua menjadi pengikut Yesus. Sebab mereka tidak mengerti bahwa Yesus adalah Tuhan mereka, sebenarnya datang bagi mereka, tapi mereka tidak mengakui. Mengapa orang-orang Yahudi tidak mengakui Yesus? Karena Alkitab katakan sesuai dengan apa yang tertulis juga. Sebab Tuhan sendiri yang membuat mereka memiliki mata tetapi tidak untuk melihat, memiliki hati tapi tidak untuk mendengar. Sebab tatkala mereka melihat, tatkala mereka percaya, saudara, mereka akan mengalami kesembuhan dan pemulihan. Tapi bagi semua orang-orang yang percaya kepadanya, mereka dalam sukacita yang besar, dalam kuasa. Amin, saudara. Dan semua itu tercatat. Itu sebabnya bagaimana dia harus menderita. Waktu itu murid-muridnya tidak mungkin sebab engkau ini maha kuasa, sebab engkau ini melakukan perbuatan ajaib, siapa yang sanggup untuk menganiaya engkau? Yesus bahkan marah kepada Petrus. Dia berkata, bukan engkau tapi iblis yang ada dalam hatimu. Sebab apa? Sebab sebagai Mesias, seperti sudah tertulis, dia harus menderita, dia harus sengsara. Kenapa dia harus menderita? Untuk itulah aku datang, Yesus kata, adalah untuk menderita dan untuk mati. Tetapi karena dia Tuhan, dia kudus, maka kematian pun dihancurkan, maut pun dikalahkan. Kemenangannya atas maut bukan dari untuk dirinya, tetapi untuk orang-orang yang tadinya mati dikuasai oleh maut. Dikatakan di dalam dunia orang mati di sana, semua yang mendengar suara anak manusia, mereka akan memiliki kebangkitan. Roh orang mati waktu Yesus bangkit, dia bawa masuk ke Firdaus. Bukan lagi di dalam dunia orang mati, di bawah, di Hades Sheol, tetapi naik. Itu sebabnya tatkala kita sudah percaya kepada Yesus, tatkala kita mati roh kita bukan ke dunia orang mati, tetapi ke Firdaus bersama dengan Yesus dalam kemuliaan. Tubuh sementara sebab dia berasal daripada tanah, sebab maut sudah dikalahkan waktu Yesus datang. Ya, roh yang bersama Yesus akan menelan tubuh itu dan dengan tubuh kebangkitan. Sebab yang dapat binasa harus mengenakan yang tidak dapat binasa, yang dapat mati harus mengenakan yang tidak dapat mati. Saat itulah genaplah firman Tuhan, maut sudah dikalahkan oleh kemenangan. Amin, saudara. Kita bersyukur. Inilah yang membuktikan bahwa Yesus adalah Mesias, bahwa segala sesuatu yang dicatat dalam tentang Alkitab tentang Mesias itu semua di dalam Yesus, digenapi di dalam Yesus. Amin, saudara. Coba saya utarakan di sini. Kelahirannya sesuai dengan kitab suci, pelayanannya juga sesuai dengan kitab suci, kematiannya juga sesuai dengan kitab suci, kebangkitannya pada hari yang ketiga. Sebelumnya kan
dinubuatkan sesuai kitab suci, dia bangkit. Dan di dalam kerajaan surga juga sudah dicatat dalam kitab suci bahwa di sanalah dia sebagai raja yang kekal, raja, dan juga di sana dia sebagai imam Allah yang Maha Tinggi. Di sana juga dia sebagai terang kemuliaan, sebab sana tidak ada lagi terang, tidak ada lagi bulan, bintang, matahari, tapi terang itu adalah anak domba itu. Jadi sebenarnya posisi Yesus itu banyak sekali. Dan di surga di sana dia juga tidak diam, tapi dia menyediakan segala sesuatu tentang surga, menyediakan kerajaan yang bersifat kekal untuk semua orang percaya kepada disediakan. Tapi dia tidak tinggal di sana juga, tapi dia selalu bersama-sama kita dengan roh oleh dalam kuasa rohnya. Jadi semua itu adalah peran Kristus, Yesus. Dan juga kita katakan dia akan datang kembali untuk membinasakan seluruh bumi dan orang yang tidak percaya, dan untuk memuliakan orang-orang percaya, sehingga menjadi satu dengan dia dalam kerajaannya. Kemudian dia menghakimi semua yang tidak percaya untuk dilempar dalam kematian yang kekal. Itu semua Yesus. Bayangkan saudara, siapa yang dapat melepaskan diri dari penghakiman Tuhan, dari penghakiman Yesus? Tidak ada. Inilah yang saya katakan, Yesus hanya satu-satunya, tidak ada yang lain. Inilah yang dipegang oleh Paulus. Inilah yang menjadi bukti bahwa ia membuktikan bahwa Yesus itu Mesias. Jadi bukan berita dari manusia, tapi dari Allah sejak purbakala melalui nabi-nabinya. Lalu digenapi sesuai. Lalu dia kembali dan ia tidak meninggalkan kita. Lalu dia menyediakan segala sesuatu bagi kita. Kemudian dia akan menghakimi semua, membinasakan semua, dan memuliakan yang percaya kepadanya. Dan menghakimi, memberi penghukuman kematian kekal bagi semua musuhnya, baik iblis, setan, dan segala roh-roh. Semua akan dihukum hanya oleh Yesus. Itu yang dikatakan dalam kitab. Bagaimana saudara dapat memahami itu jika kita tidak menjadi renungan dalam hidup? Tidak mungkin. Saya juga sering baca Alkitab, saya tidak pahami, tapi saya katakan, Tuhan tolong saya buktikan supaya saya dapat memahami siapa Allah. Roh bekerja. Nah, Bapak Ibu Saudara, inilah firman yang saya sampaikan pada hari ini. Oleh sebab itu, sebagai pengikut Yesus, tidak ada yang dapat meragukan kita tentang kemesiasan Yesus. Sebab hanya melalui Dialah kehidupan kita, kebenaran kita, dan kemuliaan. Hanya oleh Dialah kita diselamatkan, tidak ada. Amin, saudara. Dialah yang menjamin segala. Mari saudara kita berdiri, kita sembah Dia, kita nikmati Dia. Saya tidak tahu persoalan apa yang kau hadapi, tapi terkala kau mendengar firman ini, terkala kau percaya kepada Yesus, Injil ini adalah kekuatan Allah, dan Injil itu adalah pribadi Allah yang menjadi manusia di dalam pribadi Yesus, yang sudah menyatakan keselamatan dan tidak pernah membiarkan kita, selalu menolong kita dan memprogramkan kehidupan bagi kita baik di dunia ini maupun di dunia yang akan datang. Hanya oleh Yesus saja, hanya oleh Yesus. Haleluya. Itulah sebabnya Yesus katakan, akulah kebenaran, akulah jalan, akulah kehidupan. Tidak ada seorang yang dapat datang ke surga jika tidak melalui Aku. Hanya Dia, oleh Dia, dan untuk Dia segala kemuliaan, segala pengharapan yang memberikan kepada kita kemuliaan dan kasih Tuhan. Yesus kau kembali.
yang menyelamatkanmu. Bagi aku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendakmu, ku ikut kehendakmu. Ku perlu anugerahmu, ku perlu anugerahmu. Ku nyatakan janjiku, ku nyatakan janjiku kepadamu. Haleluya, haleluya. Ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasihmu. Selama ku hidup, ku hidup bagimu. Mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasihmu. Haleluya. Saudara-saudara, sebagai umat pilihan Tuhan, Tuhan menetapkan kita bukan hanya untuk percaya, tetapi kita dipilih untuk diutus di tengah-tengah dunia ini. Entah kita tinggal di tengah keluarga kita, entah kita tinggal di tempat pekerjaan usaha kita, entah di mana Tuhan percaya kita adalah utusan surga. Dan sebagai utusan kita siap bersaksi tentang Dia. Dan kita harus minta kemampuan untuk membuktikan bahwa tidak ada keselamatan lain, sebab hanya Yesus Kristus. Maka Yesus akan menyatakan dengan tanda-tanda yang ajaib dan kuasa yang besar bahwa Injil itu dan kekuatan yang benar. Saya tidak tahu, mungkin saudara mempunyai pergumulan hidup. Yesus ada di tengah-tengah kita. Oleh firman yang kau dengar hari ini, Dia siap menjamah kita, Dia siap memulihkan kita. Sebab Dia tidak pernah berhenti. Sebagaimana Yesus katakan, Bapakku bekerja dan tidak berhenti, demikian juga Anak Manusia akan mengerjakan segala sesuatu kepada setiap orang percaya. Ia membuktikan bahwa Ia tidak berubah. Bagi yang membutuhkan doa, saudara bisa maju ke depan, kita akan doakan. Kita percaya Tuhan melakukan perkara ajaib. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku, yang menyelamatkanku, memberikanku hidup dan pengharapan, ku ikut kehendak-Mu, ku ikut kehendak-Mu. Ku perlu anugerah-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku, ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup, haleluya. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa
Ini jangan maju ke depan berdoa bagi kita. Dari kasih dunia tak bisa menjauhkanmu dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanmu dari kasih-Mu. Dari kasih-Mu. Dari kasih-Mu. Haleluya. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, karena Engkau baik dan sangat baik bagi kehidupan kami Tuhan. Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu yang kudus untuk menyerahkan seluruh tubuh, roh dan jiwa kami ke dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan. Tuhan, kami juga bersujud bersimpuh di hadapan-Mu, mohon pengampunan Tuhan akan dosa, salah dan pelanggaran yang kami lakukan, baik melalui perkataan, perbuatan, tindakan, dan tingkah laku kami yang tidak berkenan. Ampuni kami Tuhan, sehingga kami layak di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, terpujilah nama Tuhan. Tuhan, Engkau sangat baik. Kami sungguh bangga punya Allah seperti Engkau. Engkau Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang, dan Maha Pengampun. Tidak ada Allah lain yang kami sembah di bumi ini selain daripada Engkau, yaitu Tuhan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih Bapa, terpujilah nama Tuhan. Tuhan Yesus, kami hanya mengharapkan Engkau di dalam kehidupan kami Tuhan, karena kami tahu di dalam dunia yang panah ini Tuhan, kuasa kegelapan, kuasa roh jahat, roh setan, roh penyakit, apapun namanya Tuhan, kami tahu itu hanya mengerong kehidupan kami di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami percaya, kami bersatu hati di dalam Tuhan Yesus Kristus untuk menengking, menolak itu semua hanya di dalam nama Yesus Kristus dan darah Yesus yang berkuasa di dalam kehidupan kami Tuhan. Tuhan Yesus, kami tadi telah mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Firman-Mu itu begitu indah untuk menasihati dan menegur kami Tuhan, agar kami selalu setia dan takut akan Engkau Tuhan. Kami tidak hanya percaya kepadamu Tuhan, tetapi kami akan menjadi saksi hidup bahwa Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat kami, yang mampu mengangkat kami di dalam kehidupan kami di saat kami terjatuh Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat Bapak Gembala yang telah menyampaikan benih firman-Mu itu Tuhan. Kiranya Bapak Gembala dapat memberikan kekuatan, kesehatan, dan dapat mendapat hikmat dari Tuhan yang berlipat kali ganda, agar kami para jemaat ini dapat mendengarkan akan firman yang telah disampaikan dengan baik Tuhan. Kiranya firman-Mu itu dapat menjadi buah, dapat menjadi terang dan pelita di dalam kehidupan kami Tuhan, agar kami selalu percaya bahwa firman itu adalah iya dan amin, yang kami rindukan di setiap saat, di setiap waktu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan Yesus, janganlah Engkau meninggalkan kami Tuhan, karena Engkau Allah yang hidup, Allah yang selalu setia menanti di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terpuji nama Tuhan. Tuhan Yesus, inilah doa kami, inilah permohonan kami yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kita memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Haleluya. Pujian ini untuk Natal budaya kematian. Yesus telah lahir bagi kita. Mari sambut dan puji Dia. Langit bumi pun
Yesus telah lahir bagi kita. Mari sambut dan puji Dia. Langit bumi pun bersorak-sorak menyambut datangnya Sang Raja. Yesus berbantu untuk kita, benteng perlindungan hidupku. Ia mengalahkan semua musuhnya dan bertemu Bapa di surga. Haleluya, puji Yesus, kibarkan bagi kemenangan. Saudara berdiri, agungkanlah kebesaran kasih-Nya untuk kita. Marilah kita puji Dia. Haleluya, haleluya, puji Yesus. Akan bagi kemenangan. Agungkanlah kebesaran kasih-Nya untuk kita. Marilah kita puji Dia. Haleluya, haleluya, puji Yesus. Kibarkan panji kemenangan. Agungkanlah kebesaran kasih-Nya untuk kita. Marilah kita puji Dia. Agungkanlah kebesaran kasih-Nya untuk kita. Marilah kita puji Dia. Haleluya, glory Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa di surga atas segala kebaikan-Mu, atas segala kemurahan-Mu, atas segala karya penyelamatan-Mu melalui Yesus Kristus yang Kau berikan untuk kami, dan olehnya kami hidup. Oleh sebab itu tatkala kami percaya, maka Yesus tidak pernah meninggalkan kami, dan Roh-Nya berkuasa atas kehidupan kami. Dan waktu kami mengandalkan Dia, Ia membuktikan tanda-tanda dan meneguhkan segala sesuatu dengan perbuatan-perbuatan ajaibnya. Itu sebabnya setiap kami yang mendengar berita ini, pada saat ini apapun yang menjadi persoalan hidup mereka, apapun yang menjadi pergumulan mereka, Yesus Engkau berkuasa dan Engkau berkarya dan membuktikan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkaulah juru selamat hidup kami. Inilah kehidupan kami secara pribadi, berkuasa Engkau Tuhan. Baik di dalam rumah tangga kami, di dalam keluarga kami, anak-anak kami, persoalan keluarga besar kami di mana saja, baik yang bersama-sama dengan kami maupun yang jauh dari kami. Tuhan, Engkau tahu keadaannya, dan pada saat ini Roh-Mu bekerja dan menjamah semuanya dalam nama Yesus Kristus. Demikian kami menyerahkan Tuhan segala sesuatu yang menjadi program Natal ini, baik untuk Natal anak-anak sekolah minggu, Natal umum kami, Natal pemuda remaja digabung dengan Natal wilayah. Kami membutuhkan dana yang begitu banyak, dan kami percaya Engkau menyediakannya dan memakai kami jemaat-jemaat-Mu, memakai orang-orang yang telah Engkau tetapkan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Oleh sebab itu Engkau jamah semua jemaat-Mu, Engkau jamah panitia, dan semua dapat melakukan ini dengan sukacita karena Tuhan yang berkuasa. Terima kasih, dan kami menyerahkan bangsa dan negara kami, seluruh bangsa kami, dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, kecamatan, kelurahan, desa, dusun, RT, RW, di mana semua ada dalam kuasa jamahan Tuhan, kuasa berkat Tuhan dalam nama Yesus.
Kau jauhkan dari segala macam bencana, Kau jauhkan dari segala macam kerusuhan, dari segala macam bakteri, gempa bumi, penyakit dalam bentuk apa saja, dan Kau memberikan damai sejahtera. Demikianlah seluruh kehidupan kami ada dalam otoritas Tuhan, dan segala rencana kami ada dalam kuasa Tuhan. Pekerjaan dan mata usaha seluruh jemaat-Mu Kau berkati. Apa yang mereka persembahkan pada hari ini untuk pekerjaan Tuhan, baik persembahan syukur mereka, sukarela mereka, baik yang membalikan milik Tuhan, bahkan yang menyetor untuk segala kebutuhan Natal, dan menyumbangkan segala sesuatu, Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan, inilah kehidupan kami yang kami persembahkan dalam kuasa kasih-Mu, ada dalam tangan Tuhan, dan hidup kami bergantung kepada-Mu. Oleh sebab itu Tuhan, bukalah tingkap-tingkap langit-Mu dan curahkan segala berkat-Mu bagi kami, bahwa kami hidup bergantung kepada Tuhan. Bahkan dari perbendaharaan-Mu Kau memberikan yang terbaik, sehingga apa yang kami butuhkan hari ini dan sampai selama-lamanya, Engkaulah jaminan hidup kami, jaminan keselamatan, damai sejahtera, dan kemuliaan kami. Saudara-saudaraku yang kekasih, terimalah berkat yang tercurah dari Allah Bapa, kasih sayang dari Yesus Kristus, dan kuat kuasa Roh-Nya yang kudus menyertai kita, memimpin kita sampai kepada hari Maranatha. Kami bersyukur menerima segala berkat-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Hallelujah.